Portugal gue emang respect sebenar-benarnya dan respect setinggi-tingginya ya untuk pemain yang usianya udah cukup tua ya. Benar udah cukup tua, masih diperlukan untuk Portugal. Ronaldo, dan ini adalah God Portugal menurut gue. Di Pip. saat usianya yang Ronaldo, udah gak muda Pip. lagi dia masih bisa bermain, menempel pemain Ronaldo. Respect God Portugal buat Pepe. Respect buat Pepe. Selamat datang kembali di Tackle Bebas Stadio. Dari kandang Skor ya. Ya. Di Jalan Bangka yang hari ini cuaca tidak terkena hujan ya. Betul. Hujan air mata Pepe. Dan air mata fans Portugal. Nah, pantes aja banjir 4 hari di Iya. Jakarta bikin macet. Ternyata dari Jerman. Ini kiriman dari Jerman nih. Bukan dari Bogor lagi. Bukan dari Bogor Jerman lagi. langsung. Dari Jerman langsung. Dari Termasuk Jerman yang menangis juga. Nah, Cross menangis. banyak yang nangis, Muller nangis, Kroos Muller. nangis. Oh, ini siapa? Kimmich kan Kimmich dipeluk nangis. sama Nagelsmann. Iya. Ya. Bawang merah, bawang putih, yang bawang putih nangis. Yang bawang putih soalnya di ini kan diinjek-injek bawang merah. Ya. Iya. Sama ada temen gue nangis juga tuh. Kenapa dia? Keinjek. Ya. Ya. Tapi pakai pul besi. Oh, iyalah sakit Temennya. itu. Bukan nangis lagi itu mah. Tampol sih itu mah. Bolong. Kakinya agak Iya. bolong. Selamat datang juga di semifinal Pesta Bola 2020. Oh dia. Luar biasa ya. Ada negara-negara klub-klub terbaik dan klub-klub beruntung udah ada di situ ya. Oh iya, jagoan kita ada semua Ya, loh. Ada semua. Dari 3 dari 4 ada semua. Ya. Iya, Spanyol, Inggris dan Prancis. Timnas pusat jagoan yang para nonton dan Betul. Oh iya, Jagoan kita kan ada semua. Ya. Yang nggak ada kalian bikin review. Nggak ada tuh Kita Jerman nggak sama janjian. Spanyol. Oh, Kan iya. emang katanya sampai final kemarin bilangnya. Sampai final kita ya. Udahlah kan udah achieve, lu dapat live reaction di Iya, Ya, bukan soalnya emang itu. Bukan itu doang Udah kan di- kita buat tackle bebasnya. Goceng Gitu. gua kali. Ya lu gitu mah ada. Ya lu mungkin gua nggak efektif di gua. Mungkin Iya. jangan pakai cover. Tapi kan gitu. komitmen tetap bikin dong. Iya, tapi itu ya. Kita nih ada trio live reaction nih. Nah, Cuma Apip sama gua kita kemarin di Sub Soccer ya. Gua ditinggalkan guys. Enggak, kita mau collab soalnya. Collab lah. Karena kita sebenarnya ada 2 Oke, show yang bisa berbeda. Apa namanya? Kick and Rush. Kick and Rush. Kick and Rush Aldi Bawazir sama Rifki Babel dan Jerry dan Afif. Itu bareng di situ tuh. Ya. Kita Ya. bikin kuartet namanya Raja. Nah, Apa tuh? Rifki, Aldi, Jerry, Afif. wah, udah dapet itu. Oh dapat sampai Ya udah bikin aja sendiri berdua nanti. Sana gitu. Lu kan Dia kan udah bisa sendiri. Iya, lu Enggak, masuk gua TV, mah. TV loh, TV. channel RCTI. Ya, Gimana amin, lu cerita amin. di Orang RCTI tua, dong? tetangga lu udah ada yang minjem duit lagi gak? Ya, ada yang beli minta beli kulkas ada beli minta kulkas. minjem kulkas. Nyokap udah chat belum nyokap? Mas kamu masuk TV. Udah ada yang nyamain lo sama Raffi Ahmad belum? Udah, Wah, dikira enak Raffi ya, Ahmad, Raffi iya. Ahmad. Boy William RCTI. Boy William. Nggak tahu YouTube itu. Bukan TV, YouTube itu. Nggak, tapi gimana pengalamannya kalau kita berdua kan biasa Iya. ya, udah sering lah. Lu gimana Didit, lu menembus industri nih? Ya gua sih biasa ya, karena maksudnya biasa untuk ngebawa ini kan udah biasa latihan sama kalian, di tempat sama kalian. Jadi udah terbiasa. Mana sama Noella sama Labib ya? Sama Labib juga udah pernah juga kan. Jadi tektokannya udah lumayan enak lah, cair. Dengar-dengar lu menggendong tim ya? Ya karena mereka back to back. Back to back dari ngantuk. jam 11. Oh, Lu Jadi masuk yang jam 2. jam 2 gitu. Jadi gua sendirian ngomong, tapi mereka juga ngebantu lah, ngebantu Iya, banget iya, bahkan. Lu kan kemarin Portugal, Prancis ya? Kita Portugal, Jerman Prancis. Spanyol, Pip. Jerman Kita dulu Spanyol. nih. Ini kita bahas juga. Ya, Jerman Spanyol. 0-0 yang menyenangkan di babak pertama. Oh, iyalah, Kita beda. bilang tuh, gimana lu ngelihat? Ya 0-0-nya Spanyol Jerman beda sama 0-0-nya Portugal Prancis. Dan Inggris Swiss. Dan Inggris Swiss. Pastinya itu perang taktik di situ. Dan yang seru adalah kayak banyak pertempuran di lini tengah sama di flank kan. Kayak di tengah tuh Kroos ketemu Rodri kayak gimana. Ya kan, terus ada Yamal ketemu Musiala kayak gimana. Dan akhirnya akhirnya- argumen kita bener gua dong yang menang kan. iya kan itu disuruh. Gua kan Yamal. Yamal memberikan 1 assist dan Musiala memberikan Carvajal kartu merah. Wah, iya. Itu prestasinya itu doang tuh. Tapi Rodri lawan juga ada Spanyol. yang narik si Yamal. Musiala juga Iya. kan. Iya, iya. Itu Oh, dia tadi narik Yamal, Rodri Spanyol. Oh iya. Masa narik temennya sendiri? Ya lu mana lu main dulu. Oh, mungkin dia mau bikin keluar, PR. jangan bikin PR, Iya. mau bikin PR. Oh, bikin PR. Makanya ditarik. Iya. Tapi Spanyol mengejutkan gak sih? Maksudnya kalau lu kan emang suka Spanyol walaupun lu harapannya Portugal kemarin kan sempat nih. Iya. Prediksi. Ngejinx Harapan aja Spanyol. dia, ngejinx. Gimana Dit, lo menurut lo Spanyol ini melangkah sejauh ini? Maksudnya ya dari dibanding yang lain, Iya. pelatihnya nggak dikenal. Iya. Terus senior juniornya tuh belum terlalu apa ya? Teruji lah bisa dibilang. Terus juga Alvaro Morata jadi kapten.
Betul. Kalau menurut gua ini adalah salah satu Spanyol harus diakui memang salah satu bukan top 4 yang dijagokan di awal ya. Kan yang dijagokan tuh Prancis, Inggris, Jerman, Italia sebagai juara bertahan gitu kan, Portugal gitu. Nama Spanyol ini karena beberapa di Piala Dunia dia juga belum begitu perform dan skuadnya juga banyak bukan tier 1, cuman Rodri paling yang tier 1 yang benar-benar world class gitu. Sisanya kan memang kombinasi antara pemain muda dan pemain tua. Ditambah lagi Carvajal. Ditambah lagi pelatihnya Spaghetti kan. Ya, nah itu kan banyak dari kita yang mungkin belum tahu kiprahnya dan latar belakangnya seperti apa. Mungkin yang nonton La Liga atau memang penggemar La Floria Roja dari lama tahu gitu. Tapi kan penggemar umum nggak tahu, itu yang bikin Spanyol nggak dijagokan. Iya, bahkan pemain kayak Merino, kayak Zubit, apa itu ya? Yang ngegolin kemarin siapa terakhir? Merino. Heading tuh, cross kan? Cuman ngeliatin doang Marino. Iya, Marino Putri. Dia kan ini kan, dia muterin corner tuh kayak bapaknya. Dulu bapaknya cetak gol juga begitu gayanya. Makanya dia ngikutin. Wah, bapaknya Albert Moreno. Siapa bapaknya? Bukan, ada dulu, udah lama. Kita kan bukan Dukcapil Spanyol. Tapi itu bisa bisa ditiru sama beberapa negara lagi dengan kayak yang Jerry bilang tadi, kalau misalkan justru malah dengan Spanyol yang kurang terkenal ini bikin susah ditebak dan bikin kaget kan, tiba-tiba kayak Merinho gitu kan. Terus ada siapa lagi tengahnya, Fabian Ruiz. Pelatihnya juga nggak dikenal, makanya timnas bisa aja tuh mainin tiba-tiba Jajang taruh di situ. Bujang. Enggak siapa aja yang nggak dikenal. Biar lawannya kaget. Biar lawan kan kalau Tom Haye ntar disuruh tempel Tom Haye. Udah tahu tuh rekornya. Masukin aja. Ferry yang di stadion. Wahyu suruh main. Itu bagus tuh. Kaget. Strategi. Gimana tuh lawannya kira-kira? Gimana lawannya itu kan? Lah. Iya. Jadi ini tapi menjawab ya, yang dibilang final kepagian. Benar. Kan emang ini benar-benar tim yang katanya 2 tim terbaik lah so far. Akhirnya masih ketemu di sana dan ada inisiatif. Gue lihat dari awal Jerman kayaknya instruksinya adalah main keras. Karena keras langsung gaprak. Terus si David Raum juga nyikat si Lamine Yamal sempet tuh. Gitu. Jadi berapa kali tuh dihajar dan Pedri diganti di menit ke-8. Yang gue pikir nih bakal katastrofi nih, bakal hancur nih, bener-bener bencana. Ternyata masuk ke Dani Olmo malah ngasih 1 gol 1 assist. Turning point-nya di situ. Pedri memang dia terinspirasi lagi-lagi terinspirasi Ronaldo untuk mengorbankan dirinya, ditarik supaya ada Dani Olmo yang tahu culture sepak bola Jerman untuk bermain dan akhirnya ngasih 1 gol 1 assist itu kan. Dan juga Spanyol bukan cuma Jerman yang bermain rada kasar. Spanyol juga sering memberhentikan momentum dari Jerman juga kan, kayak Rodri narik Musiala, Carvajal gitu kan. Ada yang narik beca juga tuh. Menarik perhatian ya. Itu dia. Tapi yang bikin gue deg-degan ini mungkin yang nonton Spanyol Jerman juga berasa nih. Pergantian dari De La Fuente itu loh, kayak oke lah masuk Olmo gitu karena kan darurat. Itu darurat. Strikernya ditarik dan ketika Yamal diganti itu gue bilang, wah ini hancurnya nih. Kan itu pas 1-1 tuh. Pas 1-1 Yamal ditarik. Wah ini gimana cara counternya? Yamal ditarik, Nico udah gak ada nyawanya tuh. Udah jarang dapat bola. Dia bener. Terus Morata lagi ditarik. Oyarzabal masuk yang bukan nomor 9 aslinya. Terus ini mau ngapain nih gitu. Dan adjustmentnya hukumannya mah ada. Hukumannya ya jadi imbang. Terus tapi bonusnya juga ada dengan golnya Merino. Itu salah satu yang agak susah ditebak pikiran pelatih itu dilakukan Spanyol. Jadi itu tadi efek kejut itu. Betul, Spanyol tuh udah bisa dalam hal apapun ya di pesta bola kali ini. Dia udah bisa menang lawan tim yang lebih di bawah dia. Dia udah menang lawan tim yang imbang, dia udah menang ketika yang kebobolan atas, duluan. Dia udah menang dalam tekanan kayak Jerman. Jadi ciri-ciri juara. Jadi ciri-ciri juara yang bikin nama sepak bola harum ya ada di Spanyol. Nah, harusnya Spanyol tuh idealnya juara ya. Tapi kalau Jerman sendiri, kalau gue lihat kemarin kan mau coba nge-stretch ya. Ada Leroy Sané, ada juga David Raum juga di sana. Cuma digantiin akhirnya sama Wirtz yang bikin main lebih narrow dan malah lebih efektif. Karena kalau nge-stretch tuh agak susah juga. Ada Kukurea kan, yang seperti Puyol katanya. Walaupun handsball. Handsball nggak? Ini. Kan banyak. Kukurea ya banyak. Kan subjektif handsball. Katanya karena mantul ke bawah ya, jadi nggak apa-apa katanya. Kalau gitu back bisa begini semua dong di karena ini karena ada yang bilang katanya kenapa goyang ada yang bilang dangduta goyang bagai sayur tanpa garam. Terus jadi kalau mantul ke bawah nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau itu jadi masalah, kalau itu handsball
akan ada pemain-pemain yang ngincer gebok tangan. Kan emang kan gitu. Bisa Iya, gitu. iya, Jadi akhirnya dinyatakan itu nggak handsball gitu. Oh, tapi kan ada pembelaan juga yang bilang kalau udah offset duluan, full crook gitu Iya. kan. Tapi katanya sih karena nggak handsball sih. Ya, ada juga yang bilang kalau itu selagi tangan kiri nggak apa-apa. Katanya. Ya, dilihat dia nulis pakai tangan apa dulu. Iya, Kalau tangan di kanan kiri berarti boleh. Kiri boleh karena kalau di kan kebot iya, kanan nggak boleh. Gitu. Iya. Aturan apa itu? Tapi kalau kita geser nih ke lawannya Spanyol ya, yaitu Prancis yang menang lawan Portugal, di mana ada lagi pergantian dari Didier Deschamps, tapi bukan skema, yang diganti pemain aja. Pemain doang. Kalau mau di sana gitu kan, ada beberapa pemain lain juga, karena kan ganti-ganti Griezmann juga sempat dari dari gelandang jadi depan. Tapi sebenarnya sama-sama aja ngantuk juga, dan yang gue inget banget tuh penyelamatan Ronaldo yang mau back heel, terus ada kakinya Mignon tuh. Oh, kalau yang mepet di tiang deket. Ya kalau Muani kan main kan, dan dia kayaknya masih trauma deh. Waktu Piala Dunia final lawan Emi Martinez kan juga nggak gol. Kemarin juga ada peluangnya peluang kan. kayak gitu. Peluang yang kayak gitu juga. Jadi memang kalau Muani belum lulus, kalau menurut gua belum lulus uji kelayakan untuk bermain ke tahap yang lebih lagi. Karena di saat-saat genting piano, genting piano. Nah, di saat-saat genting itu kan masih belum bisa mengeksekusi dengan baik gitu. Iya. Berarti barang reject nih kalau Muani. Kan nggak lulus MI QC, ini sih. QC. Iya. Tapi Janet ya. Kalau gua ini Portugal, gue emang respect sebenar-benarnya dan respect setinggi-tingginya ya untuk pemain yang usianya udah cukup tua ya. Benar udah cukup tua, masih diperlukan untuk Portugal. Ronaldo, dan ini adalah God Portugal menurut gua. Di Pip. saat usianya yang udah gak muda lagi, dia masih bisa bermain, menempel pemain. Respect God Portugal buat Pepe. Buat Pepe. Tapi kemarin ada peluang Prancis tuh terakhir. Yang diblok sama Pepe, yang dia teriak-teriak itu. Itu Kamavinga tuh siapa? Oh ini kalau mau nih sprint. Kalau mau nih, pokoknya adalah yang akhir-akhir. Yang Bel sama Barta. Yang mepet di garis out, abis itu dia kakinya masuk. Bagus banget. Bagus banget Pepe. Back gua nambah tuh, back terbaik Maldini, Puyol, Pepe terakhir. Aldi Maldini. Ada. Temen Koboy Junior. Koboy Junior ada. Iya. Tapi ya Prancis jadinya belum pernah cetak gol lawan via open play dari pemain sendiri. Ya nggak ada assist juga jelas. Tapi mereka belum kebobolan juga dari open play. Nah ini nih yang bahaya, katanya mengancam sepak bola kalau tim kayak Prancis masuk final dan bahkan bisa juara gitu. Amin. Prancis Spanyol. Arisan. Prancis Spanyol gimana nih? Perancis Spanyol ya itu kalau gue bilang ciri-ciri juara ada di Perancis. Kayak Perancis katanya kemasukan Real Madrid. Real Madrid masih bisa kita beda taktiknya, masih bisa kayak nyerang, ada masih bisa. Masih ada nyerangnya. Madrid, Perancis ya Perancis. Maksud gue kalau sampai Perancis jadi juara ya sepak bola tidak akan menghina dirinya sendiri dengan menjuarakan tim seperti Perancis. Menghina dirinya sendiri. Sepak bola. Berarti lu anti untuk Prancis juara gua. Belanda masih enggak apa-apa. Oke, kita geser ke yang juga katanya harusnya jangan juara, yaitu Inggris. Inggris lawan Swiss ini juga susah, lagi-lagi ditentukan oleh individu pemain ya. Saka ya. Skill individu pemain. Ya memang Inggris ini bedanya mereka bisa mencetak gol, tapi lini belakangnya tidak sekokoh Prancis. Karena dia masih bisa mencetak gol dari open play, beda dari Prancis kan yang nggak bisa gitu mencetak gol dari open play selain bunuh diri gitu. Iya, bahkan half time nggak ada injury time ya. Udah ngantuk. Wasitnya juga ngantuk. Ngopi dulu kata wasitnya, jadi nggak ada injury time. Dan Prancis tuh baru golin 1 ya sepanjang turnamen dari kakinya sendiri. Nggak ada. Penalti doang. Itu doang. On goal. Mbappe. Gitu mau juara, Bro. Haram. Tapi pertandingan Inggris dan Prancis ini kayaknya kesedot sama Spanyol Jerman ya. Jadi Inggris dan juga Prancis maksudnya. Jadi dua pertandingan yang monoton ini tuh jatah menghiburnya udah dihabisin sama Jerman Spanyol. Jelek-jelek aja. Jelek itu mah dari awal udah jelek, nggak pantas main bola. Nah, lawan Inggris adalah Belanda yang juga bisa dibilang menyelamatkan sepak bola kalau finalnya Spanyol Belanda. Belanda juga sempat kebobolan duluan lewat Turki. Tapi akhirnya bisa comeback dan mereka bisa akhirnya menang ya. Walaupun gol keduanya agak-agak gitu doang sih menurut gue. Tapi itu gue ngelihatnya Wout Weghorst masuk itu tuh bener-bener merubah. Beda ya. Bener-bener di depannya tuh lebih punya tenaga untuk ngerebut bola, terus cari peluang, beda banget kayak Depay gitu. Depay itu kayak ngapain sih? Kan paynya payah. Nah, itu dia. Udah singkatan lah kalau Dede payah.
Mikir-mikir nggak dapet. Kalau Belanda masih mending lah, kayak masih ada naik turunnya, transisinya juga masih kelihatan. Masih bisa nyerang lah. Masih bisa nyerang. Pun sedepay-depaynya masih ada liuk-liuknya loh. Walaupun gue udah bilang Depay jangan jauh-jauh dari gawang, dia udah capek kalau udah gocek 1-2 orang nggak bisa. Ya Inggris juga banyak liuk-liuknya. Saka udah depan, liuk-liuk ke belakang lagi. Iya. Meliuknya. Terlalu meliuk mas. Tapi Prancis Inggris mending mana Pip? Kan kalau Spanyol Belanda nih. Dua-duanya gak ikhlas tuh gue tuh. Ya udah ya, kepentingan gue aja Inggris. Kepentingan walaupun gak suka sama Pickford gue. Kenapa sih Belanda? Lebay ya. Tony penaltinya begitu loh. Dia tuh bagus lah, nggak ngelihat bola dia, ngelihat gawang. Tapi memang penalti ini ya Southgate itu bisa mengandalkan skill individu terlihat dari pemilihan penendang penalti. Palmer pertama ya. Semuanya adalah penendang utama di timnya. Jadi memang punya banyak pemain yang jadi penendang utama di tim tuh bagus ya. Iya benar, dan gue senang banget Saka mencetak gol yang menyelamatkan Inggris dan juga dia penaltinya juga masuk. Jadi orang bisa ngelupain kesalahan dia di final lah, dan dia pelukan sama Granit Xhaka tuh wah buat fans Arsenal sih gila sih menurut. Dan Cody Gakpo kalau ngomongin Belanda dia ada top skor sementara ya Gakpo. Emang itu? Enggak. Dihitungnya bunuh diri tuh. Oh bundir. Gara-gara stres. Nah, itu ya. Jadi kita akan bahas juga tentang preview pertandingan semifinal dan juga ada juga nanti tendangan bebas. Ngobrol sama teman-teman di stadion yang udah ada 7.000 orang yang mendaftar PNS. Itu banyak juga. Baca komen dulu, baca komen dikit boleh. El Cenayang versus El Koci. Kita El Cenayang kita kan disebutnya. Lu juga kan Inggris sama kemarin. Inggris paling gampang ditebak itu imbang. Tapi lu ini dia bilang 2-1. Hampir. Spanyol enggak 2-1 Spanyol. Iyalah itu mah statistik tuh udah gila banget. Ada hampir benar cuman salah satu dia salah di berarti dapat dong? Enggak, bukan salah 2 kalau enggak salah. Oh, banyak dong. Ada setengahnya. Ada lagi komen? Yang komen apa nih? Westwood perannya sama Weghorst mungkin ya. Sama kayak Giroud di Prancis nah itu sih? harusnya Giroud main nih semifinal. Ya, Giroud harusnya main supaya lebih punya tujuan lah ya serangan dari Prancis ya dan membuka ruang biar Mbappe tuh bisa leluasa masuk. Sama Mbappe kan si Carvajal kartu merah tuh. Belum tahu tuh gantinya siapa tuh Carvajal tuh. Nasuha sambil berdarah. Warobai. Ridwan juga. Ntar kita lihat ya di babak kedua, nanti kita akan bahas pertandingannya, dan di babak kedua kita juga punya offside opinion. Let's go. Nah, itu dia. Selamat datang kembali di Bebas. Berita bagus. Bagus nggak bagus? Ya bebas. Berita pertama. Cristiano Ronaldo mengonfirmasi bahwa dia akan tetap bermain bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2026 nanti. Wah, di Euro aja 2024, tendangan jumpa fansnya aja kena genteng orang. Ntar 2026 lebih bagus kali. Betul, lebih bagus lagi. Bukan kena genteng orang lagi. Tapi? Kena genteng alien. Berita kedua. Lionel Messi gagal mengeksekusi penalti dikala berhadapan dengan Ekuador. Bentar. Mana berita bagusnya? Itu berita bagus buat fans Ronaldo. Tapi ada tapinya dong, pasti dong. Betul. Tapi Messi ini terinspirasi dari Ronaldo yang lebih dahulu gagal mengeksekusi penalti saat lawan Slovenia. Berita ketiga. Pelatih tim nasional Inggris Gareth Southgate mengatakan bahwa penampilan timnas Inggris di Euro 2024 adalah yang terbaik. Ini membuktikan bahwa Southgate tidak membutuhkan juru taktik saja atau guru mengajar taktik, tapi juga butuh psikolog, dukun beranak, dan pawang ular. Masih di Tackle Bebas, tadi kita sudah membacakan berita bagus. Bagus nggak bagus? Ya bebas. Lagu. Gak tahu pembagiannya, lu nembak-nembak aja. Tapi kita masuk di babak kedua sebelum kita ketemu sama yang dengerin dari stadion nih. Betul. Ya kan? Kita mau yang namanya offside opinion. Nah, ini kita beradu opini dan dengan isu-isu yang current ya. Iya, berdebat sekarang. Berdebat tapi kita nggak bisa milih pro atau kontra dari statement tersebut. Betul. Ya. Buat yang baru join nih, jadi nanti akan ada topik tapera misalnya, tapera setuju atau enggak gitu. Penyiaran, penyiaran. Ya kan. Nah, ini nanti akan ada pro atau kontra, nanti kita hoki-hokian dapat yang mana.
gitu ya. Kita nggak tahu ya sebelumnya. Kita nggak tahu. Ini kita juga bisa belum... jadi yang bertolak belakang sama kita ya. Betul. Jadi kita harus membela. Jadi teman-teman di stadion boleh ikutan vote. Milihnya itu argumennya, bukan lu setuju pendapatnya, karena kan kadang kita juga bukan pendapat kita asli gitu ya. Jadi bisa langsung. Untuk itu kita panggilkan, ini agak berganti, bukan Kansa kemarin. Bukan yang kemarin ya. Yang pacarnya suka Barcelona. Sekarang ada beda lagi. Kita panggilkan. Nah, kita tanya pacarnya kita tanya. apa. Nah ini dia. Ini ada namanya Virgi. Penulis Kompas nih. Bukan. Oh Virzi. Enggak, ini lebih karena edisi Euro. Kemarin lagi tuh. Nah, karena ini edisi Euro, kita panggilkan back Virgi van Dijk. Nah, jadi jawab dulu. Virgi van Dijk. Lu mah jadi jawab dulu. Kan lu. Iya nih, RCTI gimana sih? Ya udah. Diomelin ya GTI-nya. Apa nih sekarang nih? Yang bakalan main offside opinion pertama tuh Kak Jerry sama Kak Afif. Oke. Nah, di sini ada Tukar duduk dulu nih ya. Tetap ya benar ya gua. Benar. Nah, untuk statementnya itu ada di Rodri kandidat kuat Ballon d'Or. Wah. Siapa yang dapat pro, siapa dapat kontra ya? Dapat nih. Oke, mau dipilih. Dapat Ballon d'Or. Pro lah, Rodri mah bagus. Cons. Oke, masing-masing akan diberikan waktu 1 menit untuk memberikan 2 menit. Semenit kemarin. Semenit untuk memberikan opininya terkait dengan kontra apakah Rodri boleh jadi Ballon d'Or atau pro ya. Dan nanti disanggah tapi di kesempatan berikutnya. Oke. Langsung saja ini mau sweet nggak atau gue yang nentuin? Lu aja, gantian aja. Ntar kalau misalnya siapa duluan, ntar yang kedua gantian gitu. Oke, yang pertama gue akan memberi kesempatan bagi Jerry Arvino untuk mengkontra apakah Rodri layak untuk mendapatkan Ballon d'Or. Oke, udah waktunya. 1 menit dimulai dari sekarang. Seperti yang saya dapatkan ini cons alias kontra ya. Buat saya ada banyak opsi lain untuk mendapatkan Ballon d'Or. Justru saya malah merasa di tahun lalu Rodri ketika City menjadi treble itu bisa menjadi nominasi kuat untuk jadi Ballon d'Or. Kalau sekarang ada begitu banyak pemain, ada Jude Bellingham yang masih punya peluang juga di Piala Eropa dan juga dia juga berperan bagus juga di Real Madrid, ya kan? Masih ada Vinicius juga walaupun Brazilnya lagi nggak ada gitu. Nah, Spanyol Rodri bagus, tapi kita lihat di City juga sebenarnya cenderung musim lalu yang lebih bagus Rodri. Jadi menurut gua dia bisa jadi nominasi kuat. Tapi kalau dapat masih banyak pemain yang lebih dari Rodri. Mengingat juga Ballon d'Or itu jarang sekali ada pemain seperti pivot yang bertahan untuk mendapatkan gelar. Paling hanya Cannavaro waktu itu gitu ya. Jadi akan sulit sekali. Jadi kalaupun dia masuk nominasi, peluang menangnya hampir tidak ada. Karena opsinya dia bagus lapangan tapi tidak akan terpilih Ballon d'Or. Oke, waktunya habis. Dan sekarang saatnya kesempatan Afif Safi untuk membela Rodri layak mendapatkan Ballon d'Or. Waktu dan tempat dimulai dari sekarang. Ya, kenapa Rodri layak menjadi pemenang Ballon d'Or? Karena selain bermain di level klub, tapi di level timnas juga sangat luar biasa menurut gua. Di klub dia bisa membuat Manchester City menjadi juara di EPL, dan di Euro kali ini dia itu berkarisma di lini tengah. Maksudnya kalau misalkan ada gelandang yang dipertanyakan, lu emang bisa apa? Rodri bisa bertahan. Lu bisa apa? Rodri bisa menyerang. Lu bisa apa? Rodri bisa kontrol the game. Lagi deadlock, Rodri bisa apa? Rodri bisa golin. Terakhir bahkan lawan Toni Kroos ya, Toni Kroos tidak mampu membuat crossing karena dikantongin sama Rodri. Ya jadi kalau dibilang kita hampir lupa bahkan sama yang namanya Sergio Busquets. Busquets ini bisa menjadi supplier atau distributor passing, tapi Rodri ya udah lebih dari Busquets, dan Rodri bisa pencetak gol karena kalau jarang banget gelandang menjadi man of the match atau bisa cetak gol, Rodri ini lebih spesial dari penyerang yang bisa mencetak gol. Itu dari saya, Rodri. Terima kasih Afif Safi. Beri tepuk tangan dulu untuk kedua kandidat. Ada mikirnya dulu. Oke, dan sekarang kita akan kasih waktu sanggahan 30 detik untuk masing-masing peserta, dan waktu akan dimulai, dan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah Afif Safi. Boleh. Oke, untuk menyanggah jawaban dari Jerry Arvino tadi. Waktu dimulai dari sekarang. Kalau dari 3 terbesar Ballon d'Or ini itu ada Vinicius, ada ketiga Kroos ya, kedua Bellingham. Itu belum kelihatan sampai sekarang ya. Vinicius selain attitude dia dan gugur juga.
Ya, jago mah jago gitu. Cuman striker untuk menciptakan gol ya silakan, itulah striker gitu kan. Cross juga kalau unitnya kurang biasa aja gitu. Bahkan Bellingham sampai sekarang apa coba yang dilakukan selain ya golin sih, cuma enggak seperti Bellingham di Madrid. Oke, waktu selesai dan siap-siap teman-teman untuk voting ya. Sebelum kita mendengar dari Jerry, coba dipikirkan lagi. Kalau memang setuju sama Afif, silakan di voting. Dan sekarang kita kasih kesempatan untuk Jerry Arvino untuk menyanggah jawaban dari Afif. Silakan 30 detik waktunya dimulai dari sekarang. Yes, ini pertanyaannya adalah bakal menang Ballon d'Or apa enggak? Menurut saya tidak. Karena Jude Bellingham itu dicintai media, juga dicintai supporter, dari klub dan juga di timnas dia sangat penting sekali. Ada beberapa pertandingan yang tidak terlihat dia, itu karena sistem Southgate juga membingungkan. Rodri dibantu juga dengan fluiditasnya dari Luis de la Fuente dan juga Pep Guardiola. Tapi sebenarnya lebih krusial dan lebih berpeluang Ballon d'Or yaitu Jude Bellingham. Dengan penampilan luar biasa datang menjadi kunci. Kalau Rodri juga ketolong sistem yang ada di dua tim tersebut. Waktu selesai. Sekarang teman-teman akan diberi kesempatan untuk voting di aplikasi Stadio. Kita bisa waktunya voting 1 menit ya. Lu nggak support Jerry, vote dong. Tadi lu Apip lu gitu. Iya, Jerry juga bisa kalau mau di vote. Ya, dimulai dari sekarang. Ayo bro. Kalau setuju. Rodri bro. Nah, ini guys ya. Guys, Stadio, teman-teman di Stadio. Ngegolin urusan striker, tadi Apip bisa golin. Tadi Apip bilang Jude Bellingham bisa apa? Bisa gol. Nah, dia aja goyang. Ada yang bisa defense. Dan Apip tuh benci Madrid. Ini tuh sebenarnya kalau Jude Bellingham nggak di Madrid, dia akan dukung Jude Bellingham. Rodri gabungan Casemiro, gabungan Kroos, gabungan Busquets. Bellingham jadi kalau bukan di Madrid, teman-teman di Inggris, mana? Teman-teman yang Madrid nih, Apip cuma nggak suka Bellingham di Madrid. Kalau Bellingham di Madrid, dia Bellingham pasti cuma lebih Rodri lah. Karena Madrid ya kagak apa-apa main di Madrid. Vini juga gue support, tapi emang bagusan Rodri gimana? Beda posisi. Bro. Ini juga ini di Brazil ngapain? Terburuk, line up terburuk Brazil kata Ronaldinho tuh. Ya, terburuk line up-nya. Line up-nya. Brazil terburuk. Hukuman belum dikasih tahu loh. Tonton. Ya. Mana siapa? Kroos lagi. Kartu merah harusnya dia. 5, 4, hancur 3, harusnya Kroos 2, 1. Kita lihat. Wih, Jerry Arvino yang memenangkan pemilihan kali ini dengan 63%. Akhirnya dia mah benci Rodri terlalu banyak lawan gua. Kalau gua karena dia benci Manchester City kayaknya. Dia benci Manchester City. Kayak lebih kuat di Manchester United nih. Karena Ballon d'Or. Jadi boboe. Karena Ballon d'Or. Kalau misalnya pertanyaannya berperan di tim mungkin Rodri. Terima kasih dan kita akan mulai untuk tepat yang kedua nanti. Ya, yang kedua ya. Virgi akan masuk sekaligus memberitahu nanti ada hukuman apa ya. Kemarin kan saya pakai masker sepanjang acara. Lu kayak ini film yang manusia lilin. Kembali kita akan panggilkan Scream. Oh iya. Oke, kita akan panggil kembali back Belanda, Virgi van Dijk. Yes. Ya. Siapa nih? Pertandingan antara siapa versus siapa nih? Gula gini. Oke. Untuk yang kedua ini antara Kak Jerry sama Kak Dita. Oke, itu dia. Moderator nih. Nah, untuk statementnya adalah Toni Kroos harusnya kartu merah lawan Spanyol. Toni Kroos harusnya kartu. Iya. Lihat lagi kartu baru. Nonton kan pada kan? Kalian juga nonton kan guys? Pada guys. Oke. Kontra harusnya berarti kedua paslon tidak dapat kartu merah gue ya. Oh, jadi Dita di bagian memang wajar untuk tidak dapat kartu merah. Sedangkan Jerry yang mendapatkan kartu merah. Ya. Alias pantas Kroos mendapatkan kartu merah. Oke. Oke, jadi karena Stefanus Apridita ini dia menonton secara live dan menyaksikan live reaction dia. Jadi kejadian secara detail, bahkan highlightnya diulang-ulang. Ya, jadi harus tahu banget dan dia membaca bulir-bulir pelanggaran. Bahkan pasal-pasalnya di FIFA. Wah, ya. Ini keuntungan Dita nih. Keuntungan Dita untuk itu. Oke, untuk yang pertama dari kontra dulu Stefanus Apridita untuk memberikan opini karena Kroos ini harusnya nggak kartu merah berarti kalau menurut Dita. Dimulai dari sekarang. Sudah benar, Anthony Taylor kan Anthony tidak memberikan kartu merah kepada Toni Kroos
karena pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, baik itu mencederai Pedri dan juga lain-lain. Karena apa? Karena sepak bola tidak bisa terhindar dari yang namanya adu fisik dan benturan. Kalau mau terhindar dari adu fisik dan benturan, main derby aja, ya kan? Jadi main catur kek, main comber. Kalau nggak mau cedera, ya udah gitu. Nah, jadi Rodri salah. Hey guys, voting guys. Jadi siapa tadi namanya Toni Kroos memang layak untuk bermain 90 menit bahkan 120 menit karena itu adalah laga terakhirnya. Sayang untuk dilewatkan dan memang Anthony Taylor mungkin berbaik hati untuk memberikan kesempatan dan juga foulnya tidak begitu keras. Nggak keras ya? Ya itu kaki Pedri aja kelembekan. Ya, Pedri udah cari alasan untuk berhenti bermain karena dia pengen membela Spanyol. Oke. Itu tadi dari Stepanus Apredita sangat lengkap dan terperinci. Ya, tackle-tacklenya yang di menit keberapanya juga ketahuan. Tahuan itu. Nonton banget gua langsung. Oke, silakan ya, boleh dipikir-pikir buat Stadiowers ini kali ini dari paslon berikutnya yaitu Jerry Arvino dengan kok pasangan gue siapa? Oh iya. Dari apa ya? Dari calon. Calon yang akan di-vote oleh Stadiowers sebagai kekasih yang tadi anggap. Semuanya bisa. Ini berarti Jerry pro, berarti Jerry setuju Toni Kroos kartu merah. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan dimulai dari sekarang. Sebelum pertandingan gue dukung Jerman karena arisan gue Jerman. Tapi gue harus fair menilai bahwa Toni Kroos tuh layak kartu merah karena pelanggaran dilakukan. Itu tidak terjadi kartu merah karena kasihan aja bisa jadi game terakhir Toni Kroos. Juga pastinya akan membuat tim tuan rumah. Makanya tidak dianggap kartu merah. Tapi yang terjadi adalah Toni Kroos melanggar berkali-kali. Baru mulai pertandingan, gue gak akan bilang menitnya biar Dita gak tahu. Tapi berkali-kali dicoba kartu tackle keras. Tapi yang dinyatakan itu cedera, dinyatakan pelanggaran banget itu adalah Pedri. Kenapa layak kartu merah? Bahkan Pedri itu Euro ending injury. Tandanya cedera yang menyudahi karirnya di Euro kali ini gitu ya. Gimana bisa tackle sekeras itu nggak jadi kartu merah. Cuma jadi bebas aja dia dari hukuman. Jadinya tackle bebas. Jadi itu layak sekali untuk kartu merah, tapi orang kasihan karena itu laga terakhir Toni Kroos. Tapi itu udah jelas dan kita semua tahu. Kalau tadi Dita agak bingung tackle-nya kayak gimana, kita semua nonton. Tackle-nya keras banget. Itu dia dari Jerry Arvino. Ya, dan boleh ada waktu sanggahan selama 30 detik, tapi memang ini info aja ya bahwa memang kenapa Kroos nggak kartu merah? Dia bapaknya Dijen Pajak di sono. Di Jerman. Oh, kalau di Jerman gitu. Di Jerman pajak boleh semena-mena. Yang dia Jerman dong. Jerman ntar kan sepatunya dilelang. Betul. Itu dia, itu kesempatan buat mikir juga. Stepanus Apredita boleh sekalian untuk kali ini 30 detik menyanggah. Dia dulu dong, kan tadi lo dulu. Itu terserah gua. Terserah dia. Emang harusnya nyanggah, harusnya sebaliknya dong. Iya dong. Dia lagi. Oke, dimulai dari sekarang dimulai dari sekarang. Toni Kroos tidak layak kartu merah karena memang pelanggarannya tidak seberat itu. Memang saja posisi Pedri yang ngasih kakinya ke Toni Kroos. Dan Pedri sudah bilang ke La Fuente, "Pak, saya tidak bisa bermain 90 menit karena saya takut. Jadi cari alasan untuk mengganti saya." Dan Pedri sudah membuktikan dia berkorban dirinya agar Olmo bisa main. Dan Olmo bisa main akhirnya apa? Bisa mencetak gol. Dan laga terakhir sayang sekali rating akan turun kalau memang Toni Kroos diganti atau kartu merah. Jadi Toni Kroos tidak layak kartu merah. Karena dia punya om di MK. Apa itu kepanjangannya? Majelis Kelucuan. Majelis kartu. Jadi yang ngurus kartu. Ada urusan kartu. Majelis kartu. Kartu nama kan? Kartu nama. Kartu. Ada yang nanya tuh bahkan dari Stadiowers, emang Toni Kroos punya Rubicon katanya? Enggak. Dia punya Rubicon tapi Rubiconnya ada platnya. Oh, platnya. Bayar pajak soalnya dia. Oke. Itu udah dikasih waktu untuk membantah. Stepanus Apredita bahkan tahu tentang percakapan Pedri dan De La Fuente. Diminta diganti. Itu info A1 bro. Info A1. Sanggahan dari Jerry Arvino dimulai dari sekarang. Offset opinion adalah game dengan adu argumen ya.
bukan dengan adu gimmick dan juga dengan kita lihat nih info-info yang sebenarnya tidak begitu ngantuk. Nggak bisa dia melanggar. Diam dulu. Dia. Jadi memang sudah terlihat bahwa Dita tidak tahu adegannya seperti apa sehingga dia mengarang-arang dan mencari punchline karena dia tidak tahu dengan jelas argumennya seperti apa. Karena jelas sekali itu penting untuk kita tahu ada keadilan di Jerman Spanyol. 3, 2, 1. Oke, waktunya habis untuk Jerry Arvino dan saatnya buat Studiowers untuk melakukan voting. Apakah Dita Stepano Sapri Dita live reaction GTI ini ataukah ada Jerry Arvino live reaction Super Soccer? Oke. Ada waktu berapa menit? 1 menit. Boleh juga. Oh, ini udah ada nih. Ada rundown 3, 2, 1. Silakan di voting. Ayo voting Dita karena memang Toni Kroos tidak layak kartu merah, teman-teman. Kalau memang kalian punya human rights dan Asian value. Tapi itu keras sekali. Karena kalau tidak itu sebenarnya itu dibiarkan ya, akan membuat pemain lain juga kayak gitu mainnya. Kasar. Jadi benar-benar tidak. Pedri yang sengaja memberi kakinya kepada Kroos karena dia pengen mencoba tackle pemain yang akan pensiun. Karena kapan lagi katanya bisa dapat tackle dari pemain yang pensiun. Tidak mungkin sengaja karena itu Euro ending injury. Jadi nggak mungkin dia mau menghabiskan. Dia mau juara, dia mau main. Capek, Pedri kan 2021 juga mainnya panjang. Jadi kayak kalau gua nggak cedera, pura-pura cedera, nanti nggak diganti lagi gua. Nah itu Toni Kroos tidak layak untuk dapat kartu kuning. Vote Dita. Kartu merah. Bahkan kartu kuning pun lagi. Bahkan kartu kuning udah pun. berlebihan tuh. Udah berlebihan. Kartu kuning boleh lah. Nah, itu lihat argumennya. Ya. 3, 2, 1. Kita lihat. Menang Dita, guys. Let's go. Woi, lu kacau lu bro. Lu Let's juga go. 76 ini. Gimana ini stadion nggak nonton Let's ini. go. 76. Ya ini kalau pertanyaan memang ketika mengganjal Pedri itu kartu merah atau enggak, ya itu boleh kartu kuning dulu memang Jer. Tapi bener kata Jerry, ketika udah berkali-kali itu udah bukan kartu merah lagi. Akui saja. Ayo terima hasil nyengkat 2 kali pemilu. Jangan. 2 kali disengkat Pedri, Yamal diinjak, Olmo ditarik. Let's go. Macam apa gelandangan itu. Gila. Oke. Yeay, menang. Nggak nonton. Dia nggak nonton. Hei. Orang nggak nonton lu dukung. Thank you guys sudah memilih Dita. Coba lu kenapa sih? Besok kita Coba tulis nih. ngobrol-ngobrol. Gua buat room lah di situ nanti kita ngobrol-ngobrol. Satu putaran. Buat Dita. Forza Asian Value. Nah, kunci lu ternyata di Asian Value nih. Itu kuncinya kita tahu memenangkan hati. Tapi jurang. Ini orang Main tenis meja aja, Bang. Kurang tepat tuh kartu merah karena memang bukan pelanggaran serius. Hanya di posisi berlebihan, kartu kuning lebih tepat. Nah, loh, itu dia memang orang-orang ini sudah tahu bagaimana. Kalau mau fair yang layak itu Carvajal, personal ini. Iya. Berat kalau Pedri. Let's go. Mas Jerry omon-omon. Sorry. Personal banget senjir. Oke, untuk offset opinion yang ketiga kita akan panggilkan jangan back Belanda lagi ya. Berarti duo, dynamic duo di Indonesia. Virgi. Tuhan. Apa? Mita sama Mita ya. Halo Virgi. Ya, halo. Torang Manado ya. Torang Sadio, Torang Sadio, Torang Sudiro. Nah, dipakai jokes orang. Iya, jokes nih. Yang jual kopi tadi jokesnya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya kan takutnya nggak kebaca. Ya, boleh. Orang Belanda. Iya. Apa itu? Ada juga Torang Derajat. Tarung. Nggak harus lah semua pancen. Udah lanjut. Oke. Lebih lucu tuh tadi. Tasya udah ini nih gue mau masukin tis. Oke, bagus. Silakan Virgi ya. Apa nih topik ketiga ini? Jadi yang ketiga ini yang bakalan main Kak Dita sama Kak Afif. Oke. Kebetulan udah pas nih ya posisinya. Ya, dengan statement Euro bermain tanpa extra time seperti Copa America. Wah. Ini kalau seri berarti ya. Kalau 90 menit nggak ada extra time, langsung penalti. Oke. Di Copa kan gitu, cuman final yang ada ya. Nah. Oke, thank you Virgi. Aduh. Sialan. Kelihatan itu pro-nya kelihatan banget. Ya udah. PR. Mana nih? Oh, PR dong. Kantro. Oh, salah. Salah. Ini kenapa golongan darah berarti, gua dapet? berarti apa gua? Kontra. Berarti lu
Tanpa extra. Lo setujunya kalau Euro ada extra time? Ya Kalau Dita setujunya Euro kayak Copa America tanpa extra time. Nah, itu dia. Waduh, sulit lagi ini. Oke, siap ya? Kalau lu ya, siap ya. Oke. Kita mulai seperti biasa. Ya, kalau lu berarti harus ada extra time Euro, beda sama Copa. Kalau Dita samain aja tanpa. Ya, adu penalti. Oke ya. Kita akan mulai 1 menit dari sekarang untuk masing-masing dan kita akan mulai oleh statement dia berarti yang belum ya? Iya, betul. Silakan Afif Safi. Afif Safi menyatakan kontra. Jadi menurut Afif, Euro sebaiknya pakai extra time, tidak seperti Copa America. Oke? Siap ya Afif ya? Ini saya sambil ngulur tadi ya. Siap, ayo. 1 menit dari sekarang. Oke, Euro harus tetap pakai extra time. Karena apa? Kita pengen tahu kualitas fisik dan stamina pemain-pemain dari Eropa ya. Kita bakal bisa melihat ada gol-gol di extra time seperti kayak siapa tuh Götze, seperti Götze, seperti Iniesta. Kita bakal lihat keindahan-indahan itu kalau ada extra time ya. Yang nggak boleh kalau di Euro ada ekstra kulikuler. Sama extra jos. Ya, dan ada waktu. Ya, dan harus memang ada extra time karena apa? Karena kalau ada extra time, orang-orang yang punya pekerjaan itu ada dapat ad cost istilahnya, dapat duit tambahan ketika kita live reaction, ketika kita jadi komentator, itu pasti ada tambahan uang ya buat orang-orang. Dan jam tidur, kalau mainnya jam 2 ada extra time, kita bisa lanjut sholat subuh. Itu agama sulit ini lawannya. Masa gua kalah? Ayo. Mau sholat subuh. Habis waktunya. Guys, gila lo nggak sholat lo. Siapa tahu dia agama. Colongan. Siapa tahu. Oke, kita akan coba kali ini Dita yang mendapatkan pro. Tandanya Dita merasa Euro ini sebaiknya tanpa extra time. Jadi kalau udah seri 90 menit langsung penalti. Seperti Copa America. Silakan Dita, waktunya 1 menit dari sekarang. Lo lihat pertandingan Inggris lawan Swiss, lo lihat pertandingan Prancis lawan Portugal, ngantuk guys. Mau uang kalian, waktu kalian terbuang sia-sia karena menonton pertandingan yang tidak ada gunanya. Jadi extra time itu mending gak usah, langsung penalti aja. Kita bisa melihat pemain-pemain yang bisa pencetak gol langsung gitu. Akan ada hujan gol yang ada di adu penalti. Kemudian juga orang-orang ya udah ngantuk, udah pengen pulang dari pekerjaannya. Kemarin live reaction juga udah capek gitu. Jadi harus tambah waktu. Mending kalau dapat ad cost, kalau enggak loyalitas doang ya kan. Nah sekarang kalau memang harus dikeluarkan extra time, mending ditiadakan daripada kita membuang waktu melihat Saka goyang-goyang sendiri, ya kan. Declan Rice nggak ada gunanya, Mbappe juga nggak punya kepentingan di sana. Jadi mending digunakan waktunya lebih cepat untuk sholat dan beribadah daripada menonton extra time. Waktunya habis. Tepuk tangan untuk kedua orang. Masih ada kesempatan untuk menyangga, teman-teman bisa sambil mengikuti dan mendengarkan ini ya, sudah semakin bertambah nih yang lagi dengerin ya. Untuk bisa mendengar sanggahan. Kali ini saya akan mulai dari Afif yang merespon statement dari Dita tadi, silakan. Ya, itu ada 2 poin yang tidak mengandung unsur profesional. Yang pertama, ketika ya Stefanus Apridita mengatakan bahwa nanti ngantuk ketika live reaction, itu tidak ada dedikasi terhadap pekerjaan dan sepak bola. Jelas seperti itu. Dan ketika ngantuk ya dia lebih memilih tidur. Justru ketika kita dapat perpanjangan waktu extra time, itu kan lebih dekat dengan azan subuh. Ya, jadi kita dapat hiburan, kita dapat ilmu sepak bola, dan kita dapat pahala karena kita sholat subuh. Tuh guys, gila masa kalah gitu. Gila. Udah bawa agama ya. Iyalah. Iya, kita akan lihat nih supporter Dita. Karena tadi gue juga argumennya kan lu bela tapi Dita yang menang. Kita lihat seberapa loyal karena Dita sampai berdiri ya dengan semangat ya. Dita profesional lah. Nah, sabar, tahan waktu Anda sudah habis. Dita sudah mendengar sanggahan dari Afif. Anda bisa menyangga lagi 30 detik dari sekarang. Waktu 30 menit untuk extra time bisa digunakan untuk belajar, untuk bisa bekerja lagi gitu kalau mau lembur gitu. Tapi yang lebih penting lagi, waktu 30 menit daripada dibuang sia-sia untuk menonton Inggris, kita bisa sholat tahajud. Ya kan? Bisa menambah pahala. Pahala kencana kek, pahala apa kek. Waktu habis, tepuk tangan untuk kedua peserta kita kali ini. Luar biasa. Dita yang tadi di babak pertama dia berdiri ya udah semangat, tapi ketika lawannya bawa agama
Dia mulai juga memasukkan unsur itu agar bisa bersaing. Agama mah di Indonesia mah. Nah, kita lihat ya untuk mengimbangi ya. Mengimbangi bukan cuma berdiri saja ya. Betul. Kita akan lihat, coba sudah dimulai kuisnya. Kita akan lihat ya, Euro tanpa extra time mengikuti Copa America. Pilih argumennya Apip atau Dita, bukan statementnya. Argumennya Apip atau Dita. Masih ada waktu, silakan Apip dan Dita. Ya, extra time tidak ada gunanya di Euro kalau yang bermain itu Inggris, Prancis, Portugal, kan ya kan? Dia setuju, masih setuju dia. Ya tidak ada gunanya extra time memperpanjang waktu tapi sia-sia. Kita masih nikmat-nikmat aja dan enggak juga. Tahajud itu kita harus tidur dulu kalau mau tahajud. Enggak ada. Iya tidur dulu makanya daripada nonton pertandingan nggak mutu, tidur dulu, bangun sholat tahajud. Ya kan pahala. Euronya habis sholat lah. Takut offset beneran. Makanya jangan bawa-bawa agama. Gue mau bener jalurnya. Lu tuh. Pas jam 5 gitu. Jam 5 langsung ya, ibadah. Tahajud kan bisa. Enggak ada dedikasinya misalnya ya, bola. Saat teduh bisa. Kecuali yang nggak boleh pakai ekstrak jambu biji. Nah. Ya, extra jos juga nggak boleh. Kalau nggak built-in kan nggak boleh. Boleh. Ya kan? Makan. 2, 1. Inilah hasilnya. Pemenangnya adalah Afif 75. Dan untuk pertama kalinya kita bermain tanpa yang kalah. Ya. Kita bertiga 1 kali menang masing-masing. Itu dia, terima kasih teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai hukuman kali ini. Selamat ya, selamat kita semua dari hukuman ya. Luar biasa, nyaris saja tadi. Itu dia offset opinion kita. Dan sekarang kita punya kesempatan untuk tendangan bebas. Oke. Tendangan bebas ya? Tendangan bebas atau mau preview singkat? Tendangan bebas dulu. Tendangan bebas dulu aja, karena udah nungguin lama nih. Orang pengen ngomong. Udah mulai banyak juga kayaknya ya. Oke, kita akan baca statement-statement teman-teman ya. Let's go. Tadi ya, tentang offset opinion kita. Kita lihat nih. Coba Agus di Copa nggak ada extra time, Mbam di Euro ada, Copa nggak ada, iya tahu. Iya, itu Ali kan. sepakat Euro tanpa extra time. Agus selain nggak ada extra time, pembagian-bagian juga agak aneh. Di mana itu? Euro. Enggak Copa. Copa terlalu nguntungin Argentina. Emang itu. Yang jual kopi Euro tanpa extra time seperti IPL tanpa Anthony Taylor. Wah, bagus dong. Mali Bistro ada extra time, Spanyol ketemu Rusia. Oh iyalah. Seperti Trezeguet itu golden goal ya guys. Beda lagi. Udah nggak ada lagi itu. Udah nggak ada. Agus lebih banyak dramanya, apalagi penalti sekarang skillnya udah canggih, jadi udah pasti hampir gol. Oh berarti dia support extra support time. lu. Extra time itu Mang. Sungguh pendapat yang religius sekali Bang Dita. Super sub kita lihat di situ. Religius gua tuh. Saya di posisi Afif, tapi untuk alasan saya suka alasan Bang Dita. Ya pilih gua dong, kenapa milih Apip kalau lah hatinya ngikutin gua. Tadi kan 6 orang. Joget-joget makanya. Joget dipilih kalau joget. Nah, gitu kali. Dengan tuntutan pada pemain sepak bola modern tanpa extra time lebih manusiawi. Nah, Durasi itu manusiawi, Bro. Nah, ini orang-orang tadi milih Dita ya. Ada 6 orang ya. Yang milih gua mana? Silent voter. Silent voter. Pacarnya nih kali disuruh milih sendiri nih. Nah, oke, saatnya sekarang kita tendangan bebas. Tanpa extra time, Cole Palmer beku di bench. Oke, kita akan ngobrol. Silakan untuk membuka mic-nya ya. Ada Raihan Taswin, ada Jordan, ada bola transfer, ada Aldi, Agung, Max Xavier, Jatki, Yoga. Banyak. Silakan, yang siapa dulu nih pertama nih Bang? Sama kita kan jadwalnya kan belum tentu, jadi mereka belum bisa nyocokin jadwal live-nya. Ntar kita kasih tahu ya. Sulit memang ya makanya dibikin waktu bersih. Nyuruh extra time dikira main bola budak. Nah itu, mana milih dong makanya kalian. Ya di silent voter kok gua. Orang masih kuat. Pahala kok masa dilawan. Oke Aldi, silakan Aldi. Aldi untuk membuka ini ya, mic-nya. Halo. Nah, Aldi ingin berkomentar apa nih soal pembahasan kita hari ini? Mana yang menarik buat lu dan lu pengen komentarin? Gue yang menarik tuh soal Copa America sih. Copa America yang tanpa extra time yang sempat disinggung di TK bebas tadi kan. Kenapa tuh? Kan gue tadi sempat bilang di kolom chat tadi soal gimana caranya apakah Euro tanpa extra time itu masih menarik gitu loh. Karena menurut gua kalau walaupun tadi yang dibilang Mas siapa tadi itu football antusias Dita. Kalau soal sampai 120 menit itu ngelihat Inggris sampai ke ngelihat gimana caranya fisik pemain itu seperti apa sejauh mana menurut gue itu 90 menit itu udah cukup sih karena
Kita sekarang udah di era sepak bola modern, bukan sepak bola yang di era dulu yang tuntutan fisiknya nggak segede sekarang karena intensitasnya semakin tinggi di sepak bola era sekarang. Makanya menurut gua mungkin 90 menit itu udah cukup ya sih. Berarti lu tanpa extra time ya? Karena kita dari berbagai aspek kita harus gimana caranya dengan banyak kompetisi sekarang, dengan format yang baru mau itu di klub maupun di negara, mungkin tuntutan fisik pemain itu semakin tinggi, makanya alangkah lebih baik itu 90 menit itu lebih manusiawi sih menurut gue. Lo milih gua nggak tadi? Iya. Ini sebenarnya alasan yang lebih bagus dari alasan Dita tadi ya. Sempat mikir dulu di soalnya. Iya, dia nggak pakai ini alasannya. Ini bagus sih, alasan bagus nih menurut gua. Lah kan kita kan butuh entertain juga. Kalau pakai kacamata penonton doang tadi di budak itu bagus banget tuh, budak tuh. Bagus. Karena begini, dulu Bernardo Silva di era waktu zamannya di zamannya rame-ramenya ISL dulu, European Super League yang lagi rame itu dulu kan. Bernardo dulu sempat bilang kita sekarang main dituntut seperti sampai perah, jadi kita harus main terus itu tanpa pihak-pihak seperti federasi memikirkan fisik kita gitu loh. Jadi kita dituntut untuk bermain terus walaupun mereka digaji gede tapi mereka kan lagi-lagi manusia juga. Benar. Itu. Ini alasan bagus nih. Bagus. Itu sih. Kacamata pemain ya. Berarti. Oke, terima kasih Aldi ya. Lain kali kita ajak juga untuk opsi opinion nih. Karena argumen Anda bagus. Terima kasih Aldi. Thank you Aldi. Yang lain siapa? Yoga, silakan Yoga. Lu ada pendapat apa? Nggak harus tentang yang ini, lu bisa sepanjang kita ngomong tadi apa yang menggelitik lu? Hah? Ballon d'Or? Ulang. Rodri Ballon d'Or. Menurut gua kalau mau fair, itu yang dapat yang paling baik itu Dani Carvajal. Karena itu bisa tuh. Carvajal juga kalau misalkan tadi argumennya Rodri di City terus Spanyol bagus, ya Carvajal kurang bagus apa gitu. Di Euro kali ini Carvajal juga bagus banget di Madrid. Dia jadi salah satu pemain dengan bermain yang paling banyak. Juga dia kemarin juga di Champions League MVP. Kita juga sama kayak Rodri. Cuman kalau misalkan balik lagi hitungannya dari gue ya Carvajal udah kalah jauh sama Rodri juga. Dan dari segi leadership dan juga pengalaman bermain, Carvajal sedikit di atas Rodri di musim ini kalau mau melihat fair ya Carvajal jauh lebih layak dibandingkan Rodri. Oke, terima kasih untuk Yoga. Berarti Carvajal ya. Nih argumennya juga bagus, bisa kita ajak lagi offset opinion. Back kan tapi dia. Ya. Sama siapa? Siapa lagi yang belum aja? Jatki ya. Silakan Jatki. Apa yang menggelitik? Nggak harus tentang offset opinion ya. Kalau kita bahas soal tim-tim yang tim-tim yang ada di perempat final, semifinal, kalau lu punya pendapat yang beda atau sama kita, lu bisa masuk juga. Silakan Jatki. Atau tentang ini Ronaldo kan bilang di 2026 mau main lagi tuh Piala Dunia. Juga. Jatki udah? Bahasannya ya tadi banyak yang cek masuk ya suara gue ya. Masuk. Gimana Jordan? Aman ya. Iya. Ya kalau menggelitik mah banyak bang. Jangan lupa nonton dong Tackle Bebas. Subscribe. Nonton nanti gue mampir. Cuma gue nggak mau. Paling gue cuma mau nanya nih sama teman-teman Tackle Bebas nih. Boleh. Kalau misalkan pendapat lu soal Southgate yang marah-marah sih bang, yang gara-gara katanya kan dia line up-nya bocor ya 3 hari sebelumnya tuh. Menurut lu itu beneran apa cuma gimmicknya Southgate doang sih? Itu sih. Terima kasih Jordan. Kebetulan kita ada ada staffnya Inggris yaitu Dita. Kebetulan fisioterapi Inggris. Iya, tahu banget tuh dia. Karena dia dapat info juga langsung dari Henderson ya. Jangan dia ngebocorin. Nah, baru itu punchline gua itu. Kenapa lu pakai? Udah itu. Enggak ada punchline lagi. Southgate bocor sama enggak bocor enggak ngaruh ya. Enggak ngaruh. Itu aja kayak apa yang berubah sih? Iya. Jadi Southgate mengeluhkan bahwa ada yang membocorkan data Kepalanya, pagi dijual ke halayak ramai gitu. Aduh. Harusnya mundur dong dia. Iya. Harusnya line up yang bocor wajar kalau dia marah ya. Kalau menurut gua karena apa? Karena itu adalah konfidensial. Karena bisa saja itu dibaca oleh tim lain gitu. Cuman sayangnya mau gimana pun
Southgate itu kan no clue ya, pelatih yang no clue, bingung gitu. Kemarin dia ngeprank kita kan, katanya yang bocor itu adalah yang 3 back, dia pakai 3 back. Akhirnya main 4 juga gitu. Saka di kiri. Nah, di line up juga kita melihat ya, bahwa Bukayo Saka jadi back kiri. Back kiri, kok main jadi RW. Nah, gitu. Padahal kapasitasnya masih RT. Nah, belum cocok jadi RW dia. Betul, sebenarnya yang membocorkan itu adalah dirinya sendiri supaya mengecoh lawan. Jadi pura-pura marah, playing victim. Ya kan, ini projection itu Southgate. Iya. Jangan marah dong, Dit. Iya, Southgate bikin lawan-lawannya kaget. Oke, terima kasih Jordan. Ada lagi? Siap itu aja sih, Bang. Berarti gimmick tuh ya, Bang. Gimmick. Ada singkatan dari Agus nih, PDNS, pedoman dalam nyerangnya Southgate. Nah, agak kurang ya, tapi ya udah enggak apa-apa. Kalau menurut lo sendiri deh, singkat. Gimmick enggak tuh? Iya, menurut gue sih bisa juga sih gimmick sih buat nipu-nipu para fans sama para pemain fantasi ya. Nah, iya biar pada kegocek sama apa namanya line up ini Iya. ya. Iya. Pada nonton ya. Oh. Soalnya Southgate-nya juga ngerasa ketipu katanya. Iya, dia juga kaget sendiri sebenarnya sih. Ya udah. Ini ya, terima kasih dari Jordan ya. Ini ada Surya, kenapa nggak dari dulu komplain soal extra time? Rahmat, sepakat kenapa sekarang baru dipermasalahkan padahal dari dulu hanya 3 pergantian pemain. Kalau Copa emang udah konsisten tanpa extra time. Iya, bener sih? Iyalah, gara-gara nggak seru aja kan sekarang. Nah itu, ini Rehan boleh nggak nih? Ini Rehan pendengar kita nih, pendengar setia kita. Satu aja terakhir. Nama asli siapa bro? Hasbi. Bola. Nama asli bola. Margago transfer. Iya. Gimana Bi? Ingin menanggapi apa? Tadi Bang Afif sempat ini kan nyeletuk tentang Ronaldo yang main sampai 2026 ya. Nah ini kayaknya memang menurut gue ini nggak sehat ya buat timnas Portugal sendiri karena kesehatan Ronaldo juga nggak sehat bro. Iya benar. Jadi di ruang gantinya Portugal ini ntar jadi apa ya, gak kondusif. Kita lihat di Euro sepanjang turnamen ini dia hampir gak pernah diganti gak sih? Apa pernah ya? Pernah waktu pertandingan pertama ya, kalau nggak salah pertandingan pertama diganti dia. Tapi setiap Portugal masuk ke extra time dia tuh main 120 menit kan, sampai adu penalti kan itu. Nah kayak gitu tuh apa ya, kayak dia tuh sebenarnya tuh mau diganti apa Roberto Martinez-nya itu takut segan atau gimana gitu loh. Punya utang bro, Martinez punya utang sama Ronaldo. Di bangku cadangan itu kan padahal banyak pemain yang bisa memberikan impact. Bener. Jota, Gonzalo Ramos. Yang paling kelihatan kan di Hugo Jota kan itu. Iya betul. Di timnas juga super sub. Terus ada Gonzalo Ramos, walaupun Gonzalo Ramos di level klub memang belum settle ya di PSG. Tapi seenggaknya kan lebih fresh gitu loh dari segi stamina. Kenapa si Ronaldo yang udah berapa tahun dia tuh? 39 ya. 39 tahun, kenapa dipertahanin gitu loh sampai extra time? Kita tahu dia bukan pemain jelek, tapi kapasitas stamina-nya untuk 120 menit kan. Apalagi dia mau main di Piala Dunia 2026 itu bakal ngerusak Portugal banget sih. Sayang banget kalau generasi Portugal ini dirusak oleh keegoisannya dia. Bola transfer apa nama Instagram lo di sini biar kita masukin. Tapi menurut bola transfer nih Ronaldo jelek di Euro, nggak ada yang supply apa emang dia udah nggak layak main bola? Nah, main di Euro aja deh. Kalau dari segi kualitas permainan di 90 menit itu dia agak udah apa ya, udah nggak stabil. Dia kadang bisa main bagus kayak lawan Turki itu dia ngasih assist ke Bruno Fernandes, tapi kemudian gol lagi ketika lawan Georgia itu kan jelek lagi tuh. Dan di 2 babak knockout di extra time kan emang jelek kan mainnya, nggak kelihatan itu. Begitu dapat peluang offside, begitu dapat peluang tendangannya naik ke atas. Tapi kalau lu bilang tadi kan lawan Turki asis, terus abis itu jelek, itu nggak naik turun kayak gitu, naik turun. Naik turun. Nah itu, oke. Terima kasih ya. Hasbi, thank you. Ada kata-kata gak buat Ronaldo, apa kata-kata bola transfer buat Ronaldo? Kata-kata bijak buat Ronaldo deh. Gak 3 kata aja. Boleh. 3 kata buat Ronaldo. Sebaiknya pensiun saja. Ya.
Bola transfer ya guys, buat yang mau nyari nih kebetulan Martunis Ronaldo lagi mantau Afif Safi. Ya, kebetulan anak angkat beliau ya. Jadi nanti Martunis akan coba nyari bola transfer nih. Yang ngejek-ngejek bapak gua nih. Kayaknya sama kayak nama stadion ini, nama akun stadion gua sama nih. Oh, ini bola transfer juga. Ya, ini Nah, nggak takut ya udah ngasih dia. Oke. Tapi lu bersembunyi di balik U10 lu bersembunyi di balik nama akun nih. Berarti nih. Dan kalau di IG ya Hasbi_ID. Wah, siap. Berani guys. Tapi gue pengen nanya nih Hasbi_ID emang ada cabang Jerman sama Spanyol lu? Kok ada Hasbi ID? Kan biasa Hasbi UK. Hasbi di Indonesia gitu. Oh. Cinta sama Indonesia, bro. Cinta banget ya. Oke, terima kasih Hasbi. Ada komen juga dari Yoga nih yang komplain extra time itu udah banyak, contohnya cross, vokal banget dia. Emang kecapean. Orang-orang yang kenapa nggak capek. dipilih tadi kalau gitu? Pilih lu, tapi 6 doang. Orang-orang yang fisiknya lemah mah gak berani main terus itu 20 dia. menit. Kok budak apa urusannya sama budak? Ya, mantap Mas Hasbi. Wah, mantap. Yang pro extra time adalah pro perbudakan. Apip. Mau perbudakan. Mas gue olahraga mau olahraga itu angkat besi capek itu budak. Oke, blok Perbudakan. Oke, itu kira-kira dari tenaga bebas. Maraton lebih jauh lagi Jer. Bener. 50 kilo maraton tuh Raffi Ahmad pada maraton. Triathlon juga yang itu Iron Man yang kenapa jadi budak? Iya. Oke, tapi sebelum kita tutup kita akan ada preview dari semifinal sekaligus tebak-tebakan karena Apip capek jadi cenayang. Cenayang kita. Bener terus lu, gila lu. Emang lu. Kita akan bahas kali ini dari 2 laga semifinal. Ya. Copa America usah. Juga lah, tanggung lah. Tanggung 2 juga 4 kan Brazil, jadinya. Kolombia. Ya, kita akan bahas dari Piala Eropa dulu. Ya. Yaitu Spanyol Prancis dan Inggris. Belanda Inggris. Ya. Penyebutan harus kayak gitu ya. Ya. Silakan prediksinya. Apip terakhir kali ya, cenangin soalnya. Boleh. Wah, Spanyol Prancis. Spanyol Prancis. 2-0 Spanyol. Gak bisa golin. Ya, emang gak bisa kan sampai sekarang juga. Oke. Menurut gua Spanyol Prancis extra time. Wah, berbudakan nih, perbudakan. Budak. Prancis gitu. Tidak memanusiakan manusia nih. Incer begitu. Atau di penalti, tapi feeling gua ya 1-1. Spanyol Prancis. Satu-satu. Apaan tuh? Ada lagu gitar. Enggak tahu. 1-1 yang menang. 1-1 yang menang adalah Prancis. Spanyol Prancis 1-1 yang menang Prancis. Apip Safi? Penalti berarti. Extra time apa penalti ya? Yep, nah, 1-1 lah, 1-1. Ya, sampai ada yang menang dong. Penalti deh. Ya udah. 1-1 pokoknya skornya. Lo? Ya itu dia aku bilang sepak bola tidak akan menghina sepak bola sendiri. Ya, dengan meloloskan Perancis dengan tim yang bermain sangat jelek, sejelek-jeleknya permainan jelek yaitu Perancis. Baru gue nemu ya negara dengan Karena apa emang dia jelek, Pip? banyak jelek aja. Permainannya kan? Permainannya jelek. Udah langsung aja lah Spanyol 2-1. 2-1. Oh, bisa ngegolin Prancis. Bisa. Penalti. Bunuh diri bisa. Bunuh diri. Oh iya. Dari Oke, itu dia. Laporte. Kalau Dita Inggris Belanda Inggris. Aduh. Waduh, extra time sih ini. Extra time budak, bro. Om Alisa Sir. Iya, gua budak korporat gua. Satu-satu. Lu budak, nggak denger lu kan. Budak. Nasi itu. Apaan? Gudeg. Belum tentu pakai nasi gudeg. Kadang gudegnya doang. Ya udah terserah yang mau pakai nasi, yang mau lagi diet karbo juga. Marah kalau gudeg. Apaan? Gudeg. Ini gua nggak prediksi. Ya udah lu cepet. Gua 1-1. Bakmi juga godok. GM, bakmi. Bakmi godok. Ada bakmi godok. GM juga ada bakmi. Ya udah. Iya, top of mind. Berapa sih lu? General manager. Rumah grassroots, bakmi godok ada. Oke, Dita langsung. Toko elektronik godok. Godok. Enggak selesai. Kalau ini lagi hujan banyak. Gledek. Ya. Yang mana yang benar? Lebih lucu ini guys. Apa nggak usah bahas bola? 1-1. 1-1. Penalti untuk ya menang nanti Inggris penalti. Inggris ya, ada penalti satu sama. Gua 1-0 Inggris, 1-0. 1-0 Inggris menang Belanda. Nah ini nih yang nggak boleh salah nih. Beban lu berat. Lu 1-0? Inggris. Inggris Prancis gua mah. Iya. Ini 1-0 Belanda. 1-0 Belanda. Oh, timnas pusat. Oh, berarti lu Spanyol Belanda nih final. Vamos. Kalau berarti siapa tadi? Spanyol Inggris. Spanyol Inggris akhirnya final. Oke. Holland.
Kita akan melihat juga Copa America secara cepat aja. Argentina, ini dari Apip dulu nih karena tahu banget. Ya. Argentina Kanada. 1-0 Argen. Oke, gua Argentina Kanada 2-0 Argen lebih meyakinkan. Dita, gua 3-0 Argentina. Oke, satu lagi Uruguay versus Kolombia. Ini bahaya ya. Uruguay bisa ngalahin Brazil, Kolombia bantai 5-0 kemarin, ya. Lawan Panama. Iya, Panama. 1-0 Uruguay. Oke, gua 2-1 Uruguay. Gua 1-0 Kolombia. Ya terserah lo kenapa? Wow. Elektronik, lo mau kredit elektronik menangin Kolombia. Iya. Wah ini spray gua, kredit spray sama itu. Nah, menurut gua menang Uruguay karena Kolombia tuh tim bingung. Kenapa? Kolombia? Oh gitu, Jer. Ya gitu ya. Berarti itu prediksinya. Jangan lupa ya, ada 4 prediksi yang bisa lu tebak dari 4 semifinal itu. Betul 3 aja kita akan lempar pakai uang elektronik. Kasar banget lo, budak lo. Budak. Om Haris Azhar. Oke ya. Kita ulang sekali lagi ya. Biar ini 4 langsung. Apa tadi? Apa ya tadi? Spanyol Prancis 2-0. 2-0 Spanyol. Inggris Belanda Inggris penalti 1-1 penalti. Inggris menang. Inggris. Terus Argentina Kanada 3-0. Terus Uruguay Kolombia 0-1, Kolombia menang. Oke. Gua tadi Spanyol Prancis ya. Spanyol Prancis 1-1. Prancis akan menang. Terus siapa tadi? Inggris Belanda Inggris 1-0, Inggris menang. Argentina Kanada 2-0 Argentina. Uruguay Kolombia 2-1 Uruguay. Wow. Tapi cenayang nih terakhir jadi patokan Anda untuk tebak skor ya. Spanyol Prancis 2-1 Spanyol. Inggris Belanda 1-0 Belanda. Kanada Argentina 1-0 Argentina. Kolombia Uruguay. Berarti tadi gua tahu 1-0 Uruguay. Oke. Jangan lupa prediksi dan jangan lupa juga untuk login dan juga join obrolan kita di Stadio di hari Jumat. Jumat setelah sholat Jumat. Ya jam setengah 2, jam 2 lah. Kisaran itu kita bakal mungkin akan ngobrol-ngobrol dulu di setengah 2 setelah kita sholat. Kita ibadah. Sholat lo ya? Iya, sholat. Abis itu kita ibadah ngomongin bola. Nah, itu dia. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.